Baik, kita mulai ya. Udah jam 8 waktu Bengkulu atau jam 9 waktu NTT. Ada yang baru bangun ya NTT. Oke, nah seperti yang sudah saya sampaikan, kita awali perkuliahannya ini materinya dari matriks idempoten. Ya. Apa itu matriks idempoten? Jadi suatu matriks yang segi, artinya ukuran baris dan ukuran kolomnya sama, itu dikatakan idempoten kalau matriks itu dikalikan dengan dirinya ya tidak berubah. Jadi A kali A sama dengan A. Oke. Nah, ini otomatis kalau kita kalikan dengan A lagi ya tidak berubah. Jadi A kali berapa saja tidak berubah. Nah, adapun apabila matriks A itu juga simetris, selain idempoten juga simetris, maka tentunya memiliki sifat bahwa transposnya sama dengan dia sendiri dan kuadratnya, jadi kalau dia dikalikan dia sendiri juga tidak merubah nilai matriksnya. Nah, jadi itu idempoten ya. Jadi idempoten itu A kali A sama dengan A. Sedangkan kalau simetris idempoten, transposnya sama dengan A, kuadratnya juga sama dengan A. Oke. Nah, nanti akan saya berikan ilustrasi dari seperti apa matriks A itu ya. Kemudian apabila kalau kita transposkan apa tidak berubah dan sebagainya. Ya. Nah, ini sifat-sifatnya. Jadi properties itu katakanlah sifat-sifat dari matriks idempoten. Jadi kalau transposnya ini idempoten, itu jika dan hanya jika A-nya idempoten otomatis ya. Kalau ini idempoten, ini idempoten. Kalau transposnya idempoten, dia idempoten. Nah, kalau misalnya seperti ini ya tentunya ini tidak berarti dia harus simetris ya. Tidak berarti harus simetris. Bisa saja. Kalau simetris kalau sudah jelas A transpos sama dengan A. Yang jelas ini ada matriks segi. Kalau transposnya idempoten maka A sendiri juga harus idempoten. Juga sebaliknya. Juga kalau A idempoten ini jika dan jika kalau selisih ini beda antara matriks identitas, tentunya identitas di sini ya, ukurannya juga sama dengan ukuran matriks di sini. Kalau A-nya N kali N, ini juga harus N kali N. Ya. Oke, nah berikutnya, yang ketiga, jika A sendiri yang matriks idempoten berukuran N kali N itu, ya, ini ya, kalau dia idempoten, maka ranknya ini yang perlu diperhatikan ya, ranknya dari rank dari matriks A itu sama dengan trace dari matriks A. Ingat ya, matriks A itu matriks segi. Matriks segi, ranknya sama dengan trace A. Ranknya sama dengan trace-nya. Dengan demikian, dengan mengacu pada sifat 2 ini, maka rank dari I dikurang A, ya, I dikurang A, ini asumsinya A-nya N kali N, ya. IN ini ukurannya N, ya. Rank ini sama dengan N dikurang trace dari A. N yaitu ukuran baris atau kolom, ukuran matriks. Nah, jika rank A-nya sama dengan N, ya, rank A-nya ya sama dengan N, sama dengan ukurannya, maka matriks idempoten N kali N tersebut itu pasti sama dengan matriks identitas. Sama dengan matriks identitas. Nah, jadi kalau matriks identitas dikalikan dia sendiri ya tetap tidak berubah. Oke ya. Nah gitu. Ini kalau mau proof-nya, mau buktinya ya boleh di bawahnya itu. Tapi kita tidak perlu membuktikan untuk tingkat kalian. Ya. Oke. Nah, kemudian ini ada result, ada hasil. Jadi kalau A itu matriks simetris,
N kali N, ukurannya N kali N. A tersebut idempoten dengan rank M. Ya, ingat ya, ini ukuran matriksnya N, ranknya M, ya. M-nya paling besar ya N. Ya, ingat M itu lebih kecil atau sama dengan N. Ya, nggak mungkin lebih besar gitu ya. Jika dan hanya jika M ada M nilai eigen, yang nilainya sama dengan 1. Yang nilai eigennya sama dengan 1. M nilai eigen yang nilainya sama dengan 1. Sedangkan sisanya itu N dikurang M, itu nilai eigennya 0. Nilai eigennya 0 ya. Gitu ya. Jadi kalau M-nya sama dengan N, ya berarti ada keseluruhan, ada N nilai eigen sama dengan 1. N kurang N yang nilai eigennya 0 nggak ada. Kan gitu. Oke. Nah, sekarang berkaitan dengan non negatif. Non negatif itu positif dan 0, kan non negatif. 0 juga termasuk ya. Non negatif, makanya istilahnya non negatif, bukan positif ya. Non negatif definite quadratic forms and matrices. Jadi bentuk-bentuk kuadratik dari yang sifatnya non negatif definite. Nah, kita kenal yang pertama ini, kalau kita ingin membuat bentuk atau kombinasi linier dari katakanlah X seperti ini. Yang ini vektor X yang anggotanya X1 sampai Xn. Ini elemennya. Jadi vektor ini berada dalam dimensi N. 1, 2, 3 sampai N. Ini kan N tuple kalau dalam matematik. Nah, A juga demikian. A ini juga vektor ya, yang tentunya ukurannya harus sama dengan ini, A1 sampai AN. Ya. Oke. Nah, A-nya vektor, X-nya vektor. Nah, kemudian kalau di buku ini bisa dituliskan A-nya tebel, X-nya juga tebel. Jadi kalau kita nulis sendiri, ya A dikasih garis bawah. X-nya juga kasih garis bawah, karena kan untuk membedakan dia vektor atau bukan. Ya. Nah, jadi kalau diberikan vektor A ini bentuk linear dalam X ini. Kalau misalnya kita mau menuliskan kombinasi linear A1X1, A2X2 dan seterusnya sampai ANXN begini ya, sampai ANXN begini. Atau kalau sebagai notasi jumlah aljabar AI, XI dari 1 sampai N gitu. Maka ini kita bisa tuliskan sebagai A transpos kali X. Ini kan A transpos nih. Ini ada transposnya ya. Jadi ini menuliskannya dalam bentuk baris. Ya, kalau dalam bentuk kolom ya ke bawah begini. Jadi kalau ini ditranspos dari ini, maka nulisannya X1, X2 sampai Xn ke bawah. Jadi A1, X1, A2, X2 gitu. Sampai AN, XN. Ya. Nah, seperti inilah yang disebut dengan bentuk linier. Bentuk linier karena apa? Pangkat dari X ini semuanya satu semua. Satu semuanya. Oke. Dibalik boleh juga X transpos A. Ya. Boleh dibalik. Ya. Jadi ini istilahnya bentuk linier karena semua polinomnya berderajat 1, semua X-nya berderajat 1. Ya. Oke. Ya. Jadi misalnya kalau ingin menulis 4X1 ditambah 5X2 dikurang 3X3, A-nya ya 4, 5, min 3. X-nya sama, 1, 2, 3. Ya. Oke. Nah, tentunya A transpos X dan B transpos X itu dikatakan identik kalau tentunya A-nya sama dengan B-nya. Ya, A-nya nilai A sama dengan B. Ya. Oke. Nah, bagaimana kalau variabelnya itu 2, bukan hanya X? Bukan hanya X, tapi juga Y. Ya, bukan hanya X, tapi juga Y. Nah, kalau dilihat masing-masing pangkat X dan Y itu sama-sama 1 pangkatnya. Nah, jadi X, Y. Jadi kalau kita ingin menuliskan seperti ini, AIJ, XI, YJ, jadi AIJ itu
koefisien atau ini pengali ya, pengali dari variabel X yang ke I, Y yang ke J. Nah, gitu ya. Nah, gitu. X-nya bisa jadi X-nya 1 sampai M nih. Kalau ini secara general X-nya X1, X2 sampai XM. Y-nya Y1, Y2 sampai YN. Ya. Nah, secara notasi matriks, tulisan seperti ini atau aljabar seperti ini bisa tuliskan sebagai X transpose A, matriks A, Y. A-nya ini matriks apa? Matriks yang anggotanya A, I, J ini. Matriks M baris N kolom, ya. M baris N kolom, ya. Yang anggotanya A, I, J. Jadi A11 sampai A1N, terus ke bawah AM1 sampai AMN gitu ya. Itu matriks A-nya. Kenapa? X-nya ada sebanyak M, Y-nya sebanyak N. Ya. X-nya, ingat ya, ini anggota, ini bilangan real M, artinya ruang berdimensi M. M. Ini ruang berdimensi N, dimensinya beda. Ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Dibalik juga boleh. Kalau dibalik ya transposnya ini. Jadi Y transpos A transpos X gitu ya. Oke, ini kalau mau dibalik. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya kalau kita mau menuliskan, sorry, bisa nggak digedein lagi. Nah, gini ya. Nah, sorry. X1 Y1, X2 X1 Y2 dan seterusnya. Ini kan masing-masing X dan Y ini semua pangkatnya 1 ya. Baik X maupun Y pangkatnya 1 semua. Ya. Ini lihat X1 Y1. Kemudian X1 Y2. Kemudian X2 Y1, X2 Y2, X3 Y1, X3 Y2. Jadi X-nya 3. X1 X2 X3, X1 X2 X3, Y-nya 2, Y1 Y2. Ya. Terus koefisiennya ya ikut aja ini 1 2, lihat 1 2 4 7, cara nyusunnya gitu 1 2 4 7 2 min 2 ya. 1 2 4 7 ya. 2 min 2, 1 2-nya di sini karena X Y-nya cuman 2, jadi X-nya 3 baris, Y-nya 2 kolom. Jadi satunya di sini, satu ini ya, 2-nya di sini, 4-nya di sini, 7-nya di sini dan seterusnya. Ya. Ini dikatakan sebagai bentuk bilinear. B itu 2. B-nya dari 2 variabel. Linear karena masing-masing variabel itu derajatnya 1 atau pangkatnya 1 kan. Derajat polinomnya 1. Meskipun kalau dijumlah ini 2 semua gitu ya. Kalau masing derajat dari X dan derajat dari Y-nya dijumlah. Tapi yang kita lihat masing-masing. Oke? Nah, itu bilinear. Nah, misalnya kalau tergantung kalau X-nya 3, Y-nya 3, ya berarti barisnya 3, kolomnya 3. Kebetulan saja ini teladannya, ini dibuat simetris ya. Jadi di sini X1 ini 1 kali X1, ini ya, 1 ini 1. X1 Y1, 2 kali X1 Y2 min 3 X1 Y3. Kalau ini berapa? Ya, 5 X3 Y3. Nah, gitu ya. Tergantung di sini berapa X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Ini koefisien. Nah, atas dasar inilah, jadi bilinear inilah, bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat Y-nya ini kita ganti dengan X, sehingga kita punya apa yang disebut dengan bentuk bukan linear, tapi kuadratik. Ya. Jadi bentuk kuadratik itu, posisi Y itu diganti dengan X. X ini. Ya. Jadi X transpose AX, bukan X transpose AY. Kalau X transpose AY, bilinear. Ya. Bilinear. Nah, jadi gini, XI, XJ, AIJ. Ya. Jadi posisi Y-nya diganti X. Nah, gitu ya. Nah, karena kuadratik berarti ukuran baris dan ukuran kolomnya sama. Ukuran baris dan ukuran kolomnya sama. Ya. Oke, ini contohnya. Contohnya, oke. Ini ya. X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat ya.
Kemudian di sini X1, X2, X1, X3, X2, X3. Ya. Oke? Nah, jadi ini bentuk kuadratik. Dan dari mana yang lihatnya? Oke. X-nya derajatnya 2. X1, 2, X2 pangkat 2, X3 pangkat 2 ya. Ini X sama X, ini jumlahnya 1. Ini 1, ini 1, 2. Ini 1, ini 1 jumlahnya 2 ya. Ini X1 pangkatnya 1, X3 1, jumlahnya 2. Ini jumlahnya 2. Jadi ini bentuk kuadratik. Bentuk kuadratik ya dari variabel yang sama. X misalnya. Tergantung kalau X1, X2, X3 berarti dia apa namanya? Dalam ruang berdimensi 3 gitu ya. Dalam ruang berdimensi 3. Jadi tentunya nulisnya begini. Oke. Kalau dia kuadratik, lihat perhatikan ya. Kita lihat yang bukan perkalian nih. Jadi X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, koefisiennya 174. Nah, 174 ini dituliskan di diagonal. 174 ya. 174 itu koefisien pada diagonal 174 ya. Kemudian ini ada 4X1, X2. X1, X2, X2, X1 sama saja. Ini perkalian itu sifatnya komutatif. Nah, oleh karenanya 4 ini biasanya kita pisahkan menjadi 2. Jadi bagi adil, 2 di sini ya. Jadi 4 ini X1, X2 berarti baris pertama, kolom kedua, baris kedua, kolom 1. Nah, gitu kan? Nah, ini posisinya tempatnya. Kemudian kalau misalnya X1, X3, X1, X3 itu di sini, X1, X3, X3, X1 di sini, ya, di sini. Itu juga gitu. Jadi dibagi 2. 10 ini bisa dibagi 2. 5, 5. Ini ada tujuannya kalau yang seperti ini nanti ya dalam pemodelan linear yang kalau misalnya kita baginya bukan 5, 5, 6, 4 juga bisa saja. Ini 6, 4, pokoknya jumlahnya 10 gitu bisa. Tapi ini yang simetris kita pilih nanti pasti ada kepentingan di balik itu. Oke? Nah, demikian juga yang ini, min 4 jadi bagi 2, min 2, min 2. Oke? Nah, oke. Nah, tentunya seperti ini ya. Kalau X-nya ya semua X-nya X ini vektor 0, artinya X1, X2, X3 0 semua ya tentu hasil kalinya juga 0 ya. Semua dikasih 0 semua, ya 0 lah. X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0, hasilnya 0 pasti ya. Jadi X transpos A X-nya juga 0. Ini bukan vektor ya, ini 0. Karena ini lihat, ini 3 kali 3, ini 1 kali 3, ini 3 kali 1, berarti 1 kali 1. Ya. Oke. Nah, itu bentuk kuadratik. Bentuk kuadratik ya. Ini masih ada kaitannya dengan bentuk kuadratik non negatif definite, positif semi definite ya. Oke. Nah, kita lihat yang bentuk ini pasti sudah dipelajari dalam algebra linear. Kita tidak bicara banyak di situ, kita lanjutkan hasil 241. 241 ya. Jadi P adalah matriks berukuran n kali m. A berukuran n kali n. Hanya A-nya itu non negatif definite. Non negatif definite ya. Ini kalian sudah paham sihnya. Ini kondisinya ya, kondisi yang harus dipenuhi bahwa A-nya non negatif definite. Ya. Kalau kondisinya seperti itu, transpos dari P berukuran m kali n. Ini m kali n, ini n kali n, ini n kali n. Jadi hasil perkalian ini adalah m kali m, m kali n. Juga non negatif definite. Non negatif definite ya. Paham ya non negatif ya? Bukan positif, non negatif. Jika rank dari P, ya, jika rank dari P ini lebih kecil dari M, lebih kecil dari M, padahal ya oke, lebih kecil dari M pokoknya gitu ya. Maka transpos P AP ini bukan non negatif.
Jadi positif semi definite. Ya. Positif semi definite. Ya. Jika A positif definite, jika A ini positif definite, ini berubah lagi kondisinya. Kalau tadi di sini kan non negatif. Ya. Ya. Jika A positif definite dan rank P itu sama dengan M, sama dengan ini, sama dengan M, ya, maka nilai ini positif definite. Dan nanti ini dipakai sebagai rujukan. Ya. Oke, jadi masih tahu cara membedakan non negatif, X transpos AX lebih besar sama dengan 0. Ya. Positif definite, X transpos AX lebih besar dari 0. Ya, lebih besar dari 0. Positif semi definite, ya, positif semi definite. Nah, itu X transpos AX lebih besar sama dengan 0 untuk setiap X dalam ruang berdimensi N, dan X transpos AX ini sama dengan 0 untuk beberapa vektor X yang bukan 0, non-null. Ya. Jadi bedanya non negatif itu ada kemungkinan sama dengan 0. Kalau positif jelas tidak. Ya. Nah, ini positif semi definite. Nah, itu kondisi yang pertama itu non negatif itu untuk setiap X yang berada dalam ruang berdimensi N, atau X transpos AX ini sama dengan 0 untuk beberapa nilai vektor X yang bukan vektor 0, some non-null, yang bukan 0. Ya. Oke. Di kondisi itu. Ya. Nah, ini kalau mau dibahas sifat-sifat matriks non negatif definite dan sebagainya, ya. Oke, kita lewat dulu. Bisa dilewati kediagonalan suatu matriks yang positif definite atau positif semi definite, ini sifat-sifatnya. Oke, kita lewati. Nah, kita ini simultaneous itu barengan, ya, bersamaan. Simultaneous diagonalization of matrices. Jadi, kita lihat matriks-matriks yang ini pendiagonalan matriks-matriks secara bersamaan. Kira-kira terjemahan bebasnya. Oke, andaikan kita punya matriks A dan B. Ya, A dan B ini semuanya matriks yang simetris berukuran n kali n. Kalau kita katakan simetris, pasti ukurannya segi. Seginya berapa? N kali n. Oke? Akan ada, ya, dari eksis itu akan ada matriks yang ortogonal, yang namanya P, matriks ortogonal namanya P itu, ya. Sedemikian rupa sehingga P transpos AP dan P transpos BP itu keduanya ortogonal. Ya. Jika dan hanya jika, ini jika dan jika AB sama dengan BA. Jadi kalau A kali B sama dengan B kali A, ya, baik A dan B dua matriks yang simetris berukuran n kali n, ya. Kemudian ada P matriks yang ortogonal, maka ya baik P transpos AP dan P transpos BP itu keduanya matriks diagonal. Diagonal itu, ya, diagonal itu hanya yang di tengah saja yang punya nilai. Ya, yang pada diagonal saja yang punya nilai. Oke. Oke. Geometri nggak usah lah, ya. Nah, kalau mau dilihat yang dimaksud dengan diproyeksikan, oke lah. Terminologi itu saja, ya. Jadi ini matriks X nih, ini matriks X, ini matriks vektor X, ini vektor V, ini vektor W, ya. Nah, kalau ketiga vektor itu mau diproyeksikan terhadap, kalau ini berada di ruang tentunya ruang ini ruang yang di mana vektor X, vektor V dan vektor W itu dimensinya lebih tinggi daripada ruang yang V ini, ya. Katakanlah ini dalam
dalam ruang berdimensi 3, dalam ruang berdimensi 3 gambarannya gitu ya. Ini ada 3. Di sini dikatakan supaya kita bisa memvisualisasikan ya. Ada 3 vektor. 3 vektor ini diproyeksikan ke dalam anak ruang yang namanya V ini, V. Anak ruang itu bidang ya, bidang ya. Nah, bidang ini tentunya kalau di sini dikatakan anak ruang V yang berada, ruang V ini berdimensi 2. Ini dimensi 2 karena bidang ya, bidang. Nah, bidang ini tentunya tetap saja dalam ruang berdimensi 3. Dalam ruang berdimensi 3. Di mana ketiga vektor ini X, V maupun B itu akan diproyeksikan ke sini. Jadi proyeksinya begini. Jadi proyeksinya ini ujung titik dari X ini diambil jarak tegak lurus terhadap bidang ini. Jarak tegak lurus. Demikian juga ini. Tegak lurusnya di sini. Nah, gitu ya. Ini tegak lurus di sini. Nah, gitu. Nah, itu bagaimana apa yang disebut dengan proyeksi vektor terhadap sebuah bidang atau anak bidang. Ya. Gambarnya seperti itu. Nah, oke. Nah, ini untuk ini for any subspace, untuk anak ruang V, ya anak ruang V yang tadi gambarkan dalam hal itu, dalam gambar tadi itu ruang berdimensi 2, tapi tidak harus dalam ruang berdimensi 2 ini, ya. Jadi any subspace, sebarang anak ruang namanya V itu berada di dalam atau anggota himpunan bagian dari berarti ini jangan dalam ruang berdimensi n, ya, dalam ruang berdimensi n, ya. Nah, ortogonal komplemennya, jadi komplement ortogonalnya itu dinotasikan dengan ini tegak lurus ya, tegak lurus. Yaitu suatu bidang juga, suatu bidangnya yang tentunya juga berada dalam subspace yang sama, anak ruang yang sama ini, ruang berdimensi n, ya. Ya, oke. Nah, yang jelas kalau istilahnya ini ruang ini ya, interseksi atau himpunan apa nih misalnya, irisan dari kedua ruang tersebut itu nggak ada karena tegak lurus. Anggap aja kalau bidang kalau kita memudahkan menggambarkannya ruang berdimensi 2. Karena bidang datar begini, kemudian ada bidang datar juga yang tegak lurus terhadap bidang itu. Ya. Nah, ruang nul ini dikatakan the null space. Kalau ada matriks berukuran n kali k, biasanya kita punya data kalau kita punya misalnya banyak pengamatan, ini k variabel. Di k variabel pengamatannya n. Ini n ini banyak pengamatan, k-nya variabelnya. Dan matriksnya berukuran n kali k. Maka komponen ortogonal dari ruang kolom ya. Ini kolom space. Space ruang kolom. Dari ruang kolom itu ruang yang dibangun ya, yang dibangkitkan, yang digenerate oleh kolom-kolom matriks ini. Jadi kalau ini ada sebanyak k, ya. Maka tentunya tergantung, mudah-mudahan mereka kalau kita anggap semua vektornya k vektor ini saling bebas linier gitu ya, maka dimensinya maksimum k ya. Maka yang disebut dengan ini nx, n itu nol, ruang nol ya. Ruang nol dari matriks X, matriks X ini ya. Itu adalah komponen ortogonal, bacanya gini. Komponen ortogonal dari ruang kolom ya, dari ruang kolom yang dibangun oleh X transpose, ruang kolom X transpose ya, ruang kolom X transpose. Ortogonal komplement. Jadi ini kalau ini bahasa matematiknya. Jadi ruang nol dari matriks X, ini ruang nol dari matriks X adalah ya komplement ortogonal dari ruang kolom X transpose, ini ruang kolom
X transpose. Kalau ini X-nya N kali K, transposnya ya K kali N gitu ya. K kali N. Berarti dimensinya paling tinggi N gitu. Tapi bisa paling tinggi itu bukan berarti N ya. Oke. The next result, hasil diskusi berikutnya ini adalah dekomposisi ortogonal ya dari vektor berdimensi n. Nah, ini apa namanya? Kalau kita ini berada dalam ruang berdimensi n ya, ada vektor y. Ini ya. Setiap vektor y yang berada dalam ruang berdimensi n ya, dapat diekspresikan secara khas, secara unik ya. Secara unik ya. Sebagai vektor y ya, penjumlahan dari vektor u dan vektor v. Di mana vektor u itu berada dalam ruang v ya. Sedangkan sorry, ini bahasanya apa? Nu besar nih, ini nu besar ya. Ruang nu ya, nu besar. Kalau nu kecil kan begini, ya, nu besar nih ya. Oke, anggap aja begitu. Nah, yang satunya komplemennya ini berada dalam ruang yang tegak lurus dengan ini. Istilahnya yang ortogonal. Kalau tegak lurus, nanti bagaimana membayangkan kalau ruangnya itu bukan berdimensi 1 atau 2 gitu ya. Makanya istilah tegak lurus itu secara umum ortogonal. Yang ortogonal terhadap anak ruang ini. Ya. Jadi ini baik nu besar maupun nu besar apa namanya yang ortogonal ini keduanya berada dalam ruang dimensi n ini. Ya. Dalam dimensi n. Nah, lebih jauh bahwa matriks X itu adalah sebagai matriks dasar, ya, matriks dasar yang ukurannya n kali k, tadi kan memang n kali k dari ruang nu ini, ya. Atau nu ini sebagai, kalau dikatakan sebagai ini, ruang kolom. Ya. Ruang kolom dari matriks X. Makanya disebut di sini. Kolom-kolom dari X, kolom-kolom dari matriks X tadi, jadi kolom-kolomnya ada sebanyak K ini. Itu merupakan vektor-vektor yang linearly independent. Bebas linear. Ya, bebas linear. LIN itu kalau kita baca di depan bab-bab di depan itu yang dimaksud adalah linearly independent. Jadi bebas linear. Jadi kolom-kolom dan matriks itu yang saling bebas linear. Maka proyeksi dari Y ya onto pada anak ruang yang namanya nu ini itu adalah ya, diberikan oleh matriks ini X transpose X inverse X transpose Y. Nah, ini ya. Ini proyeksi pada, yang proyeksi pada berarti ini dikalikan dengan Y-nya. Ya, tadi digambarkannya gitu ya. Nah, jadi matriks hasil kali matriks ini ya, perkalian X transpose X inverse X transpose ini adalah yang yang memproyeksikan dari sini pada bidang ini, pada bidang V ini. Yang tegak lurus pada bidang V ini. Jadi ini ke sini. Ya, yang mentransformasi itu adalah X kali X transpose X inverse kali X transpose. Ya. Nah, belakangan hasil kali ini yang disebut dengan matriks proyeksi. Jadi matriks proyeksi adalah X transpose X inverse X transpose. Tentunya ini karena ini pakai inverse begini, ini hanya berlaku kalau semua X-nya itu bebas linear. Jadi kalau N lebih besar dari K ini saling bebas linear, rank dari X ini adalah K. Jadi rank dari X ini adalah
K. Karena X transpose dari K kali N kali K. Jadi ini K kali K. Ini akan ada kalau ranknya sama dengan K. Nah, kalau ranknya kurang dari K, tentunya kita tidak menggunakan X transpose X inverse, tapi generalized inverse, X transpose X min gitu ya. Matriks kebalikan umum. Oke. Nah, ini jadi ini tadi yang disebut dengan matriks proyeksi. Jadi matriks proyeksi adalah matriks begini. Tergantung X-nya. X adalah nanti yang kita kenal dengan matriks rancangan. Ini X-nya adalah matriks rancangan atau desain matriks. Oke? Nah, jadi kalau matriks proyeksi ini kita kalikan dengan Y-nya, maka nilainya adalah tadi itu. Nilai hasil proyeksi dari Y itu pada bidang yang memiliki matriks proyeksi ini. Ini kan makanya P proyeksi. Ini kan proyeksi untuk apa? Proyeksi untuk anak ruang ini atau ruang V ini atau nu ini ya. Oke. Jadi gitu. Nah, sifat-sifat dari matriks proyeksi ini, adalah di sini. Bahwa P atau matriks proyeksi itu, untuk selanjutnya P dan proyeksi ya, P dan I dikurang P itu simetrics idempotent. Simetrics idempotent. Ya. Dan lebih jauh lagi, kalau P itu dikalikan X sama dengan X. Lihat. Oke. P-nya ini ya, ingat, P itu rumusnya sementara kalau nggak min 1 ini min. Min 1 kalau X transpose X ini punya inverse. Min atau generalized inverse kalau X transpose X singular. Ya. Jadi X transpose X inverse, X transpose. Ya. Itu P. Sehingga transposnya, ini transposnya. Transpose dari sini berarti transpose ini. Ini semua kasih transpose begini. Jadi kita transpose dari X transpose. X ya kan, transpose dari ini X, transpose dari inverse ini, inverse itu ya, karena inverse ini itu simetris ya. Kemudian transpose dari X transpose. Jadi kalau kita lihat bahwa P transpose ini sama dengan P, maka dia simetris. Apakah dia idempotent? Kalikan P kali P. P-nya X transpose X inverse, X transpose. Ya, ini sampai di sini. Kemudian ini P lagi. X transpose X inverse, X transpose. Nah, sekarang kita lihat. Ini inverse dari X transpose X. Ini X transpose X. Berarti ini kedua ini menghasilkan identitas. Atau ini kali ini identitas juga. Ya, identitas. Jadi X transpose X inverse, X transpose hasilnya. Berarti sama dengan P juga. Jadi P kali P sama dengan P. Berarti dia idempotent. Ya. Jadi matriks proyeksi itu selain simetris, dia idempotent. Oke? Nah, oke, kalau misalnya mau mengkalikan P kali X sama dengan X bisa dilihat. P kali X sama dengan X. Ini kalau P ini dikalikan X, P-nya mana? P-nya ini X transpose X inverse, X transpose X kan? Nah, X transpose X inverse kali X transpose X ini identitas. Jadi hasilnya X. Kalau P dikali X ini. Ya, gampang ini bisa mudah sekali memperlihatkannya. Oke, nah. Jadi ini ya. Hasil atau ini dalil kecil gitu ya. Ruang kolom C, P, ini ruang kolom itu C, kolom. Ya, kalau ruang baris R, tapi jarang kita bicaranya ruang kolom. Ya. Oke, kalau ruang 0 N, ya. Ruang kolom P, jadi kalau ruang kolom P ingat-ingat ya, kalau ini P-nya, jadi kolom-kolom dari P, kolom-kolom dari P. Ruang kolom CP dari P adalah misalnya ini besar ya.
Kemudian ruang kolom dari, nah kalau ini I dikurangi P, I dikurangi P itu yang sebagai ruang yang tegak lurus, ruang yang tegak lurus dengan P ini, ya, ruang yang tegak lurus dengan ruang nu ini, sorry, ya, oke. Jadi jika dimensi dari nu ini sama dengan K, karena sifat-sifat bahwa dia simetris dan idempoten, maka trace dari P atau rank dari P itu sama dengan K juga, ya, sama dengan K. Oke? Sedangkan trace dari IN dikurang P itu sama dengan rank dari IN dikurang P, di mana itu sama dengan N dikurang K. Nah, itu kalau mau lihat buktinya ini, ya. Jadi kita lihat bahwa ini CP, ini ruang kolom yang dibentang atau ruang yang dibentang oleh kolom-kolom P gitu ya. Itu namanya ini. Nah, sedang ruang yang dibentang oleh kolom-kolom I dikurang P itu menghasilkan adalah ruang yang ortogonal terhadap ini, terhadap nu ini, ortogonal. Oke. Nah, kalau misalnya melihat bahwa dia ortogonal apa enggak, ya kalikan aja lah. P kali I min P. P kali I min P berapa? P kali I, P. P kali P, P juga. Jadi P dikurang P, matriks 0. Ya. Jadi dia saling ortogonal. Jadi kalau melihat apakah ini ruang ini dan ruang ini saling ortogonal, ya kalikan aja P kali I min P. Apakah menghasilkan matriks 0? Kalau iya, ya dia saling ortogonal. Oke, nah kemudian ya kalau kita lihat ini ya, apa namanya, kita lihat R-nya dulu, kita lihat bagaimana R. Atau Excel dulu. Dulu ya. Andaikan saya punya X ini. Ini X-nya, X yang pertama ya. Ini saya beri nama X1. Ini X1. Nanti kalau sudah belajar, saya kira entah kapan kalian sudah belajar analisis regresi ya. Ini namanya matriks rancangan. Matriks rancangan. Ini biasanya ditambahkan untuk jadi beta 0, 3 kali beta 1, ditambah 14 kali beta 2 sama dengan berapa. Ini kan Y-nya nggak saya kasih, karena saya hanya membicarakan matriks rancangannya saja. Jadi ini X1 namanya. Kalau kita transpuskan, ini transpusnya, ini namanya X1T, X1 transpus. X1 transpus ya. Oke. Nah, kemudian untuk misalnya kalau kita ingin membangun matriks proyeksi, tentunya kita kan ingin tahu dia ranknya berapa. Oke, kita kalikan dulu X transpos, jadi X1, jadi X1 transpos ini kita kalikan dengan X-nya, jadi X transpos X. Ini menghasilkan ini. Menghasilkan. Ini adalah X transpos X. X1 transpos kali X1. Ya, ini ya. Nah, kemudian kalau kita cari determinannya, ini determinannya tidak sama dengan 0. Ya, determinannya tidak sama dengan 0. 1756. Artinya bahwa ini non singular. Non singular ya. Artinya bahwa ini ranknya 3. Ranknya 3. Nah, kalau ranknya 3 pasti punya inverse. Ya, pasti punya inverse. Bagaimana inverse cara mencarinya? Kalau dengan Excel bisa dicari.
Nah, jadi kalau dengan Excel kan tinggal dicari misalnya gini. Apakah ini diberi nama? Saya beri nama belum. Ya, ini sudah X1 transpose X1 ya. Ini sama dengan gini ya. Sama dengan matriks M inverse dari ini semua, ya kan? Saya kan? Kalau pakai Windows biasa, Ctrl Shift Enter, ya, oke? M inverse. Nah, ini inverse-nya, ya, oke? Nah, yang dimaksud dengan matriks proyeksi ya. Matriks proyeksi kan X ini, ya, ini 9 kali 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kolomnya 3. 9 kali 3, ya, kali inverse ini, 3 kali 3, kali 3 kali 9, kan begitu. Nah, ini yang disebut dengan apa namanya, matriks proyeksi. Jadi kalau misalnya kita mau cari matriks proyeksinya 9 kali 9, kita coba kita kalikan ya, 1. Oke, kita bernama 2. Kita bernama dulu. Ini ya. Ini inverse. INV X1. X1. Oke. INV X1. Nah, sehingga kalau kita siapkan dulu 9 kali 9, ini 89, 1, 2, 3, mana nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini karena ada yang keluar masuk ini mengganggu jalannya revolusi. 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Nah, ini kan berhenti lagi kan? Udah susah ini. Oke, nanti nggak usah pakai itulah, pakai Excel aja ya. Yang jelas kalau matriks rancangannya ini kita punya inverse ya, inverse biasa. Kalau Excel-nya masih bisa. Tapi kalau coba lihat kalau bagian bawah ini matriks rancangannya. Nanti kalau sudah belajar rancangan percobaan, ini kan pasti ini tahu, dan ini desain matriks. Desain matriks seperti ini. Ini perlakuan A ulangannya 5, perlakuan B ulangannya 4. Kayak gini ya. Ini transposnya, ini X transpos kali X ya. Namanya X, kalau ini X2, ini X2 transpos. Jadi X2 transpos kali X2, ini hasilnya ini. Nah, kalau kita lihat di sini determinannya 0. Determinannya 0. Ini sudah sejak juga dengan mudah terlihat bahwa kolom 1 ini sama dengan jumlah dari kolom 2 dan kolom 3. 54 ini 9, 50 ini 5, 04 4, atau baris 1 jumlah dari kedua baris lainnya 9, 5, 4 ya. Sudah jelas bahwa ini ranknya bukan 3. Karena ranknya bukan 3, tidak punya inverse yang seperti itu tadi. Tapi generalized inverse ada. Oleh karenanya Excel berhenti di sini. Kalau untuk menggunakan Excel untuk analisis yang model rancangan percobaan, kita punya kendala, ya. Oleh karenanya kita pakai R. Nah, di sini. Nah, oke, ini saya hilangkan dulu. Ya. Ini datanya sama seperti yang ada di Excel tadi. Ya, datanya sama. Jadi kalau kita running, kita perlu 2 library ini, mesh sama matrix. Ini matrix ya. Kemudian ini matrix A-nya yang kita bangun tadi. Ini A-nya kalau kita ketikkan A-nya ini. Kemudian kita bisa langsung kalau pakai library matrix ini kita langsung bisa
mencari rank-nya, jadi rank matriks. Jadi rank, kalau kalian tidak atau belum memanggil library matrix, nggak bisa mengeluarkan rank ini. Rank matrix ini adalah ada 3 ini ya, yang dibaca paling atas, ranknya 3. Ini opsi-opsi tampilan yang dia keluarkan. Oke, ini transpose-nya, ya ini transpose dari A, TA saja. Kemudian ini transpose kali A, jadi matriks transpose-nya kali A, sama seperti tadi ya. Kemudian karena ranknya 3, kita langsung bisa menggunakan inverse. Nah, inverse dengan R itu caranya begini. Jadi kecuali ini diberikan nama dulu ya. Karena tidak diberikan nama, saya langsung. Jadi hasil kali transpose A dengan A ini kemudian saya cari inverse-nya. Saya cari inverse-nya. Ini adalah inverse-nya ya. Oke. Nah, ini inverse-nya ini inverse-nya ya. Kalau mau buktikan bahwa inverse ini benar apa enggak, ya kalikan aja ini. Apakah menghasilkan matrik identitas, kan begitu. Nah, kalau misalnya nggak percaya, tambahkan dulu sini kan. Tambahkan dulu sini. Berarti mau yang mana dulu? Mau yang ini dulu? Boleh. Oke, kopikan, Ctrl C, Ctrl V, kali. Nah, ingat ini perkaliannya matriks. Perkalian matriks ini persen, bintang, persen gitu ya. Kali apa? Kali transpose ini. Kali inilah. Ya. Oke, di sini. Oke. Coba kita run, harus identitas 3 kali 3. Nah, ini identitas 3 kali 3 karena ini sebetulnya adalah 0, bilangan yang sangat kecil sekali. Kan bisa dengan apa namanya? ZEP seperti yang saya ajarkan periode sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya, karena bisa membuat ini menjadi bilangan yang lebih sederhana. Ini kalau ini harus dinolkan ya 0, tidak dalam bentuk 10 pangkat min 16 begitu ya. Oke. Nah, ini matriks proyeksinya. Ingat ya, ini A ya, A atau X transpose X inverse ya. X transpose X inverse. Habis itu dikalikan dengan A transpose. Nah, gitu ya. Jadi matriks proyeksinya berukuran 9 kali 9. Nah, gitu. Nah, kalau mau kita, ini saya berikan nama proyeksi, matriks proyeksi dari A, gitu ya. Ini kemudian kalau kita mau keluarkan seperti apa? Nah, ini 9 kali 9 ya. Ini 9 kali 9 karena 9 kali 9 itu panjang ya. Dia ada di 2 baris, ada seperti yang begini kan. Nah, tuh. Nah, sekarang kita mau lihat apakah matriks ini, matriks proyeksi itu, ya, matriks proyeksi itu. Ini transpose-nya. Dia simetris. Kalau simetris berarti lihat, nanti kita lihat, kita running ya. Kita running begini. Kita lihat sama enggak? Nah, ini ekornya 32. Ini yang bawah ini transpose-nya ya, di 32 paling bawah. 32 juga ya. Paling atas 0,143. Ini 0,143 juga ya. Ini approach A sama transpose dari approach A. Dia oke. Berarti dia simetris. Apakah dia idempotent? Nah, ini melihat idempotent apa enggak, kalikan dia. Mau A kali A boleh. Saya taruh di sini approach A kali approach A gitu ya. Approach A kali, ingat ya matriks yang dikalikan, approach A. Approach A. Nah, ini ya. Sorry, ini gangguan dari teman kalian yang keluar masuk. Kalau susah dalam sinyal keluar masuk, nggak apa-apa, nanti dipelajari saja rekamannya ya. Oke. Nah, ini approach A kali approach A, hasilnya sama kan? Sama dengan approach A ini. Ini approach A kali approach A, hasilnya sama. Berarti dia memang idempotent ya. Atau dikalikan transpose-nya sama saja ya. Oke. Nah, bagaimana rank transpose itu? Rank matriks proyeksi. Ranknya sama. Kalau matriks aslinya itu 3, misalnya A-nya ini matriks rancangannya itu ranknya 3, mau ini dikalikan seperti apapun di sini ya, di matriks proyeksinya juga memiliki rank 3.
Ringnya 3 ya. Nah sekarang kalau yang kedua nih, yang kedua ini saya bersihkan dulu. Oke. Nah ini matriks B-nya dari matriks rancangan, di kalau kita punya percobaan dengan perlakuan memiliki 2 taraf dan ulangannya nggak sama nih. Yang pertama ulangannya 5, yang kedua ulangannya 4. Ya. Ulangannya 4. Jadi kalau kita lihat datanya seperti ini ya, ini data B-nya. Kemudian kalau kita lihat ranknya, kita udah tahu bahwa kolom pertama ini jumlah dari kolom kedua dan kolom ketiga. Jadi pasti ini ranknya tidak 3, ya, ranknya 2. Ya, ranknya 2. Oleh karenanya ini transposnya kalau kita kalikan dulu dari B transpos kali B, ini B transpos kali B ini, nah ranknya juga 2 juga, ya, karena rank dari matriks rancangannya 2. Apapun di sini rancangan ditranspos kali rancangan itu tetap ranknya 2 juga. Ya. Oke. Nah karena ranknya 2, kita tidak menggunakan solve, tidak menggunakan matriks kebalikan biasa, kita menggunakan matriks kebalikan umum. Nah, matriks kebalikan umumnya ini matriks kebalikan umumnya. Ya. Sifat-sifat dari matriks kebalikan umum, kalau dia matriks kebalikan umum kali dia sendiri kali matriks kebalikan umum sama dengan matriks kebalikan umum. Nah, kalau dibalik, kalau ini yang mau dibalik ya, ini kali matriks kebalikan umumnya kali ini sama dengan dia ini. Itu diantaranya itu ya. Nah, sehingga matriks proyeksinya ini menjadi seperti ini. Ya, ini approach B. Approach B-nya ini 9 kali 9 juga. Ya, ini 9 kali 9. Nah, karena angkanya lebih panjang lagi, ya bentuknya seperti ini ya. Ya seperti ini. Ini ada 9 baris, ini 4 kolom pertama, ini 4 kolom kedua, ini kolom terakhir. Oke. Ini transpos dari matriks proyeksinya. Nah, ini cuma untuk memverifikasi aja. Verifikasi hasilnya sama enggak? Oh, sama. Ya. Kalau transposnya kali matriks proyeksinya, transpos matriks proyeksi kali matriks proyeksi sama juga ya. Rank matriks proyeksi 2 juga ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti ini apa namanya? Yang kalian pelajari bahwa matriks proyeksi itu ini ya. Sorry. Kalau ini sudah hitam nih berarti sudah disimpan, sudah di-save. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya? Oke ya. Nah, oke. Kalau enggak kita lihat irisan 266 saja. Ya. Jadi andaikan kita punya matriks X ini X ini matriks rancangan seperti yang saya buat tadi ya, baik di awal Excel tadi yang sebelah kiri atau R yang di R tadi matriks awalnya matriks rancangan, sering disebut dengan desain matriks. Ini berukuran n kali k, n banyaknya pengamatan, k banyaknya variabel. Kalau di sini sudah disebutkan, kalau X ini memiliki rank K itu berarti rank kolomnya penuh, ya. Dengan ruang kolom CX, dengan ruang kolom yang namanya CX, ya. Maka akan ada sebanyak n min K kali n matriks Z, matriks Z. Nah, sedemikian rupa sehingga ZX itu sama dengan 0. Nah, oleh karenanya ruang kolom dari matriks X itu sama dengan ruang 0 dari matriks Z. Ya, karena ranknya penuh. Karena N kali K, ranknya K. Jadi ya, jadi Z ini matriks, ukurannya berapa? Barisnya N min K. Barisnya. Ya. Kolomnya N.
sedemikian rupa sehingga kalau Z itu dikalikan X, Z itu dikalikan X, Z-nya N min K, barisnya, kolomnya N, X-nya, barisnya N, kolomnya K. Berarti vektor 0 ini, matriks 0 ini berukuran N min K kali K. N min K kali K. Jadi kalau ada matriks Z, yang memenuhi persamaan ini, ya, maka ruang nol dari matriks Z itu sama dengan ruang kolom dari matriks yang dibangun oleh X ini. Gitu. Intinya, ya. Oke. Kita lihat hasil berikutnya. Lihat omega. Ruang omega. Omega ini berada dalam ruang karena himpunan bagian dari ruang berdimensi N. Ruang berdimensi N. Ada omega 1 yang merupakan himpunan bagian dari omega. Ada ruang yang ortogonal terhadap omega 1, yang ortogonal terhadap omega 1. Ingat ya, ortogonal itu dalam ruang berdimensi 1 atau 2 tegak lurus katakanlah gitu ya. Tapi dalam ruang berdimensi 3 kita menggunakan istilah ortogonal. Nah, jadi dan misalkan juga P ini ya, P itu proyeksi. Proyeksi yang berkaitan dengan ruang yang mana? Ruang omega 1, ruang yang ortogonal terhadap omega 1 ya. Nah, gitu. Jadi gitu. Maka hukum ini berlaku. Hukum ini berlaku. 1, 2, 3, 4 ini berlaku. Lihat. Cara menghafalkannya, lihat. Mana yang lebih besar? P omega lebih besar daripada omega 1, cakupannya. Karena omega 1 berada dalam omega. Ya. Mau dibalik urutannya omega 1, omega. Maka hasilnya adalah P omega 1. Yang ruang yang dimensinya lebih kecil. Anggap saja omega 1 kan berada dalam ruang. Ya. Karena ini omega 1 berada dalam ruang omega. Himpunan bagian. Ya. Oke. Jadi sama saja di sini mau omega 1 mau yang ortogonal terhadap omega 1 hasilnya sama. Mana yang lebih kecil cakupannya gitu ya. Sedangkan untuk omega 1 dan yang ortogonalnya itu menghasilkan matriks 0. Matriks 0. Ya. Omega 1 ortogonal, omega 1 ortogonal, ini mau dibalik sama aja menghasilkan matriks 0 ya. Kalau di sini seperti kayak ya wrinkle, jadi kayak mengkerut gitu. Jadi hasilnya adalah matriks proyeksi yang lebih kecil cakupannya. Nah, karena ini oke ya. Ini ada istilah di sini, ada matriks proyeksi untuk omega 1. Kalau di sini omega 1 ya, yang ortogonal terhadap omega 1 dan omega. Nah, ya. Dan omega sini. Ini perlu ditambahkan seperti ini karena belum tentu yang di sini omega 1 dan kalau ini sifatnya penjumlah dan yang ortogonal terhadap omega 1 itu sama dengan ini. Makanya ini untuk meyakinkan ini hanya yang kalau ditambahkan bersama dengan ini itu hanya ruang yang ortogonal terhadap omega 1 saja dan beririsan dengan omega ini gitu ya. Karena bisa jadi ada yang tidak. Oke. Nah, yang berkaitan dengan proyeksi sudah. Nah, yang penting ya sekali lagi yang berkaitan dengan matriks proyeksi ini yang harus tidak boleh lupa itu ini X ya.
kali X transpos X inverse, mau inverse biasa, mau inverse kebalikan umum, kali X transpos. Itu matriks proyeksi. Ya. Matriks proyeksi memiliki sifat simetris idempoten. Kan gitu. Oke? Itu jangan lupa. Baik, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Kalau tidak, kita lihat dalam matriks atau vektor itu kita juga kenal diferensial, ya, penurunan, turunan. Karena bisa jadi kalau kan matriks itu kan susunan objek-objek dalam bentuk baris dan kolom. Nah, objeknya bisa jadi objeknya itu fungsi. Nah, karena fungsi, kita bisa turunkan terhadap argumen yang ada dalam fungsi itu. Ya. Baik. Jadi matrix vector and matrix differentiation. Jadi turunan atau diferensial dari satu vektor atau matriks. Ya. Jadi definisi 271, definisi itu kalau definisi itu pengertian yang nggak perlu supaya tidak didebat kusir di sini ya. Andaikan kita punya vektor yang namanya beta. Beta ini elemennya beta 1 sampai beta K. Ya. Makanya di sini sering disebut dengan vektor berdimensi K. Ya, vektor berdimensi K. Ini dimensinya K, elemennya K ya. Dan misalkan F beta itu merupakan fungsi skalar dari beta. Fungsi skalar dari beta. Okay. Nah, the first partial differential of F, jadi turunan parsial pertama dari F ya terhadap beta ini didefinisikan dalam ruang berdimensi K, dalam vektor berdimensi K dari persamaan diferensial ini, dalam persamaan ya vektor ya. Vektornya berdimensi K, vektornya isinya apa? Persamaan diferensial. Ini vektor atau matriks. Vektor kan matriks yang berukuran n baris satu kolom atau satu baris n kolom kan gitu. Kalau ini K baris satu kolom, ya. Nah ini vektor. Nah, elemen-elemennya ada berapa? Elemennya ada K. Jadi karena F ini merupakan fungsi dari beta 1, beta 2, beta 3 sampai beta K. Yang pertama itu kalau diturunkan parsial, makanya di sini pakai do ya. Do F do beta 1. Di sini terhadap beta 1, terhadap beta 2, terhadap beta 3, sampai yang terakhir terhadap beta K. Oke. Sering disebut dengan begini saja. Kalau mau lengkap di F dari beta, di do F dari beta, do beta, ya, do F, do beta. Nah, kalau transposnya, jadi ini ditranspos ya nulisnya saja ke dalam baris sana. DF di beta 1, DF di beta 2, gitu ya. Itu ya. Nah, atas dasar itulah kita juga bisa, kalau ini terhadap masing-masing beta, kita juga bisa membuat turunan parsial kedua. Turunan parsial kedua dari fungsi F tadi, ya, terhadap beta. Kalau beta yang mana? Beta ke I, beta ke J. Ya. Kalau di sini karena 1, 2, 3 sampai K baris, ini juga sampai K kolom. Jadi kalau di sini matriks ini untuk menggambarkan turunan kedua fungsi itu, ya, turunan parsial ya, turunan parsial kedua dari fungsi itu terhadap kedua beta. Kedua pasangan beta 1 dengan beta 2, beta 1 dengan beta 1. Kalau beta I dengan beta I nanti letaknya di diagonal ini. Ini beta I ya. Beta 1 kuadrat, beta 2 kuadrat, beta K kuadrat. Nah, yang lain enggak, tergantung urutan keberapa, baris keberapa, kolom berapa.
Kalau baris ke 1 kolom 2 ya ini terhadap beta 1 terhadap beta 2. Kalau baris I kolom J ya terhadap beta I terhadap beta J gitu berurutan. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kan misalnya ini betanya ada 2 nih, beta 1, beta 2. Jadi F beta ini fungsi dari beta 1 kuadrat min 2 beta 1 beta 2. Nah, kan gitu. Kalau ditulis ya bentuk kuadratik. Bentuk kuadratik. Lupakan bentuk kuadratik jadi beta 1, beta 2, beta 1, beta 2, 1, 0, min 1, min 1 gitu ya. Oke, jadi DF beta ini turunan pertamanya, ya. Ini terhadap beta 1. Yang pertama terhadap beta 1 nih. Ini kalau ini apa namanya berarti nulisnya menurut baris ya. Ini D beta aksen, D beta transposit. Jadi terhadap beta 1 2 beta 1 dikurang 2 beta 2. Yang pertama. Yang kedua, elemen kedua terhadap beta 2. Ini enggak ada nih. Yang ada sini aja. Jadi min 2 beta 1 gitu ya. Nah, gitu. Turunan keduanya harus dalam bentuk 2 kali 2 nih. Yang pertama ini diturunkan terhadap beta 1 dulu. Terhadap beta 1 jadi dapatnya 2. Ya. Oke. Yang kedua terhadap beta 2 enggak ada. Yang kedua di sini enggak ada. Ya. Nah, ini terhadap beta 1. Ya, terhadap beta 1 min 2. Terhadap beta 2 di sini min 2 juga. Ya. Gitu. Mau dibalik-balik sama turunan di sini ya beta 1 beta K, beta 1 beta K sama ini. Ini sama ini karena mau yang duluan yang mana beta K atau beta 1 sama. Jadi di sini sama-sama min 2. Ya. Oke. Nah, jadi kemudian ini berlaku bagaimana kalau fungsinya bukan hanya F tapi ada fungsi G ya. Ini modifikasinya. Ya karena gangguan sorry ya, saya ulangi di sini. Mana tadi? Oke, turunan sini ya. Tadi ada gangguan di sini ada gangguan mungkin mati lampu walaupun sejenak jadi mati listrik, tapi karena di LB3 ini mungkin gangguannya cepat sekali, terus pakai hidup lagi ya. Nah jadi kalau tadi sudah turunan matriks terhadap vektor, ya, matriks terhadap vektor sini. Ini karena turunan ini suatu fungsi yang terdiri dari kalau ini bisa dinyatakan dalam bentuk ini kombinasi linear dari vektor ini ya.
kemudian diturunkan terhadap elemen-elemen vektor ini. Turunan pertamanya tentunya bentuknya juga vektor, tapi turunan keduanya bentuknya matriks kan gitu. Turunan keduanya bentuknya matriks. Oke. Nah, dikembangkan kalau di sini bukan hanya satu fungsi tapi dua fungsi, bukan hanya f tapi g. F dan G adalah fungsi dari elemen-elemen yang ada pada vektor beta. Nah, ya ini seperti biasa. Ini hukumnya biasa hukumnya, ya nggak ada yang aneh-aneh. Cuman mungkin yang perlu dipertimbangkan kalau di sini ini turunan F dibagi G ya, ini sama aja ini seperti F dibagi kayak kalau U dibagi V kuadrat, kemudian ada turunan pertama U aksen V dikurang V aksen U, seperti itu. Nah, sekarang dikembangkan kalau matriks A ini matriks berukuran M kali N. Nah, FA itu fungsi bilangan real. Ya, real function, jadi fungsi real dari matriks A itu. Nah, turunan parsial pertama terhadap matriksnya, karena sekarang bukan terhadap elemen dari atau bukan terhadap tapi terhadap matriksnya didefinisikan ini juga turunan parsialnya itu juga kalau A-nya berukuran M kali N, turunan parsialnya juga berukuran M kali N. Ya. Nah, anggotanya apa? Anggotanya adalah ya ini. Jadi turunan fungsi dari matriks A itu terhadap masing-masing elemennya, terhadap A11, terhadap A12 dan sebagainya. Turunan parsial. Tuh. Nih. Nah, mungkin ada teladannya di bawah mungkin. Kalau enggak, nah ini aja. Hasil 272 ini masih sama. Ini kalau beta merupakan vektor berdimensi n, ini berdimensi n ya. A-nya matriks berukuran M kali N. Jadi kalau apa namanya A kali beta itu masih mungkin kan, karena A ini M kali N, betanya N kali 1 misalnya gitu ya. Jadi menghasilkan vektor M kali 1. Ya. Seperti ini misalnya. Karena 11 beta 1 sampai A1N beta N ini hanya satu fungsi. Ini fungsi juga ada fungsinya ada sebanyak M. Kalau masing-masing itu diturunkan terhadap beta. Kalau di sini terhadap beta 1 ya. Ini terhadap beta 1 berapa? Yang ini ya. Terhadap beta 2 berapa di sini? Terhadap beta 3 berapa? Sampai terhadap beta N. Nah, jadi ukurannya begitu. Jadi ada N kolom. Ya. Kemudian ke bawah juga begitu, masing-masing ini diturunkan terhadap apa namanya elemen dari beta itu, beta 1, beta 2 sampai beta N. Sehingga kalau ke kanannya ada sebanyak N karena ada N beta, ke bawahnya ada sebanyak M karena ada M fungsi. Jadi ini adalah matriks A. Ya. Oke. Turunan terhadap matriks. Ini nanti manfaatnya itu kalau kita punya bentuk kuadratik ya, kalau kita punya bentuk kuadratik. Oke. Ini turunan terhadap matriks juga ya. Sama. Jadi kalau matriks C itu M kali N, ada vektor alfa itu dimensinya M. Jadi kalau ini 1 kali M, jalan ya. Ini N kali N, jalan kan. Jadi bisa dikalikan. N-nya vektor berdimensi N. Ya. Dimensi N, jadi 1 kali M, M kali N, N kali 1, bisa lah. Diturunkan terhadap matriks C. Dan kalau seperti ini, diturunkan terhadap matriks C, hasilnya adalah transpos dari ini. Ya. Transpos dari ini.
atau ini transpose kali ini transpose. Jadi lambda alfa kali beta transpose. Ya. Oke. Nah ini sekarang kalau A itu matriks n kali n, matriks segi, ya. Kemudian turunan dari trace A. Ini yang penting ini. Turunan dari trace A dibagi turunan dari trace A terhadap A itu adalah matriks identitas. Turunan dari determinan A terhadap A itu transpose dari matriks adjoint. Matriks adjoint tahu kan? Saya kira sudah belajar di aljabar linier, matriks adjoint, ya. Oke. Kemudian hasil lain, kalau matriks A itu segi dan determinannya positif, determinannya positif ya, maka turunan dari log determinan A terhadap matriks A itu adalah inverse dari transposnya. Inverse dari transposnya. Jadi berapakah turunan log dari determinan A kemudian terhadap matriks A itu sama dengan ini. Di beberapa yang lain ini misalnya trace hasil kali AB, trace hasil kali AB tentunya AB ini conformable ya, conformable. Misalnya A-nya M kali N, nggak harus segi kan, ini M kali N, ini N kali M, jadi hasilnya M kali M ya. Yang dicari itu trace-nya, trace itu jumlah diagonal pada hasil kali ini. Kalau itu diturunkan terhadap matriks A, maaf ya gangguan nih. Oke, jadi walaupun di kantor pun ada gangguan juga. Nah, oke ya. Nah, yang terakhir ini, yang terakhir hari ini itu apa yang disebut dengan perkalian Kronecker. Ya, perkalian Kronecker. Jadi kalau kita punya matriks A ukurannya M kali N. Yang penting ya, matriks A ukurannya M kali N. Matriks B ukurannya P kali Q. P kali Q. Ingat ya, A itu matriks, jadi yang anggota-anggotanya adalah misalnya A11, A12 sampai A1N, A21 dan seterusnya, M1 sampai AMN yang kecil-kecil ini. Ya, ini. Nah, A kemudian ada tanda silang kemudian di buletin ini, artinya ini perkalian Kronecker. Kronecker produk. Ya. Nah, yang didefinisikan definisinya nih. Jadi kalau A-nya di depan, A kemudian tanda ini B gitu, artinya masing-masing ini elemen dari A itu dikalikan matriks B sebagai pengali matriks B. Dan matriks hasilnya ini berukuran, ingat, kalau A-nya M, N, B-nya P, Q, barisnya M kali P. M kali P. Ya. Kolomnya N kali Q. N kali Q. Jadi ukuran hasil, ukuran matriks hasil perkalian ini MP kali NQ. MP, karena begini, karena B ini kan masing-masing P kali Q. Sedang di sini kan ada 1, 2 sampai M. Di sini ada P, P sebanyak M, jadi MP. Kolom dari B ini Q, ya, ada sebanyak N, jadi NQ, gitu ya. Nah, itu kalau A perkalian dikalikan Kronecker-nya dengan B, dan tentunya tidak sama kalau B-nya di depan. B kemudian silang perkalian Kronecker B kali A dan A kali B tentunya hasilnya tidak sama. Ini yang juga sering disebut dengan perkalian langsung atau perkalian tensor, tapi lebih dikenal sebagai perkalian Kronecker dari dua matriks, ya. Oke. Jadi misalnya ini A-nya, ini B-nya ya. Nah, di sini
3 di sini dikalikan dulu dengan matriks ini. 15 min 3, 99 nih, 15 min 3, 99 nih ya. Ini adalah 3 kali ini. Kemudian 4 ini, 4 kali ini, 20 min 4, 12, 12. Ya, ini menghasilkan matriks baru. Min 1 kali ini, min 5, 1, min 3, 3, dan seterusnya. Ini 2 kali itu 10 min 2, 66, yang lain 0, karena di sini 0. Ya. Nah, ini hasilnya. Kalau dibalik nggak sama dong kalau dibalik. Kalau dibalik yang di sini dikalikan dengan ini. Jadi ada 15, 20 min 5, 10, 00, dan seterusnya. Yang terakhir ini 3 kali ini. 9, 12 min 3, 600 ya. Nah, walaupun ukurannya sama. Ukurannya sama. 4 kali 6, ini juga 4 kali 6. Karena ini 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Walaupun ukurannya sama, tapi posisi nilai-nilainya nggak sama. Ya, itu Kronecker product. Nah, sifat-sifatnya nih, sifat-sifatnya A, B, C, posisinya seperti ini ya. Nah, ini berdasarkan definisi tadi. Ini kalau seperti ini itu bisa sama dengan BC dulu dikalikan baru A. Dikalikan A. Nah, secara umum kalau ada sebanyak bukan hanya 3 seperti ini, bukan hanya ABC, tapi bisa jadi A1, A2 sampai AK, ini secara umum kita bisa nyatakan seperti ini. Kalau tidak menggunakan ABC tapi menggunakan A indeks ya. Perkalian Kronecker keseluruhan nih. Nah, ini sifat-sifat yang perlu diketahui. Kalau perkaliannya bukan dengan matriks tapi dengan skalar, mau dibolak-balik sama, itu tidak berubah ya. Kalau misalnya D-nya matriks diagonal ini, maka A cross product diagonal ini sama dengan matriks diagonal. Matriks diagonal yang anggota-anggotanya, jadi maksudnya begini ya, blok diagonal nih sebetulnya. Blok diagonal. Ini D1 kali A, D2 kali A, sampai DK kali A. Ya. Nah, ini seperti ini. Kalau ini lebih kalau ini identitas ya. Kemudian Kronecker product A di sini. Ini diagonal, yang di diagonalnya semuanya A. Ya, sama. Kalau identitas sama identitas ya menghasilkan identitas begitu. Jadi ini sifat-sifat perkalian yang berkaitan dengan Kronecker. Nanti bisa lihat sendiri ya. Jadi kalau ini tidak berlaku untuk, jadi kalau Kronecker product hati-hati ya, ini kalau Kronecker begini. A Kronecker B sini transpose, A transpose Kronecker B transpose. Ya, hati-hati kalau Kronecker ini. Tidak seperti yang lain dalam penjumlahan, dalam operasi yang lain bisa jadi. Nah, kemudian ini juga A Kronecker B kali C Kronecker D. Ini A kali C Kronecker B kali D. Ya. Oke. Nah, rank hasil kali Kronecker ini sama dengan perkalian kedua rank. Nah, ini kalau hukumnya. Ini bukan asosiatif ya. Ini A tambah B mau dijumlahin dulu, C tambah D jumlahin dulu, baru dikroneckerkan begitu. Itu sama dengan kalau A dengan C dikroneckerkan dulu, ditambah A dengan D dikroneckerkan, ditambah B dengan C, B dengan D, kemudian baru jumlah. Itu maksudnya begitu. Nah, ini ada beberapa sifat penting. Kemudian misalnya determinan ini. Determinan dari A perkalian Kronecker dengan B ini, determinannya sama dengan, ya, determinannya sama dengan determinan A berapa, masing-masing dicari, determinan B berapa, jadi A pangkat M apa? Karena M itu ukuran dari A. B pangkat N ukuran dari B. Ya. Oke, tentunya kalau ini A-nya adalah N kali N. Sorry. Kebalik ya. Ini A-nya N kali N, B-nya M kali M. M-nya ukuran dari B karena
apa namanya, terdapat B, ya. Masing-masing dari A ini dikali sebagai pengali daripada B. Jadi ini dari ranknya B, ukuran B, ya. Kemudian ini ukurannya A. Dan ini sama dengan, karena determinan itu sama dengan hasil kali nilai eigen ya, maka nilai eigen dari matriks A itu lambda 1 sampai lambda n dikalikan, ya, dikalikan semuanya, baru dipangkatkan M. Nah, kalau nilai eigen dari B ini dinotasikan dengan gamma, maka ini dikalikan dulu berapa? Jadi gamma 1 sampai gamma M dikalikan, baru dipangkatkan N. Ya. Nah, yang terakhir yang berkaitan dengan kalau inverse-nya ada, kalau inverse biasanya ada, ini tidak apa namanya, dibalik, tidak B inverse kali A inverse-nya, tapi A inverse Kronecker B inverse. Oke. Nah, mungkin sampai di situ dulu ya yang berkaitan dengan materi hari ini, yaitu sampai Kronecker product. Kalau misalnya kalau kita lihat materi Kronecker product itu di R, itu coba kita lihat R-nya dulu. R. Saya kira dulu udah, ya ini Kronecker ya. Kalau ini sudah pernah saya kirim. Jadi apa nih? Jadi perintahnya begini, Kronecker gitu aja. Misalnya kita punya ini, oke, hilangkan dulu. A-nya ini V-nya ya, itu A-nya ini V-nya. Kalau Kronecker A, V, jadi A, Kronecker V, KV gitu ya. Itu menjadi ini. Kita lihat A-nya 9 kali 3 ya. A-nya, sorry. Dari sini saya ulangi. A-nya di sini, jangan yang keliru nanti. Ini A-nya, 2 kali 2, ya. KV-nya 2 kali 1. 2 kali 2, 2 kali 1. Jadi 4 kali 2. Hasilnya ya, hasilnya 4 kali 2. Ini sebetulnya kalau solve itu nanti kalau kita sudah belajar mungkin minggu depan atau lusa, minggu depannya lagi. Nah, sekarang kita belajar di sini Kroneckernya. Nah, 4 kali 2. Nah, itu kalau A kali V. Jadi 3 ini kali 12, 8, jadi 12, 8, 26, 36, 24 ya. Kemudian yang 4 ini kali 12, 8, 48, 32 itu. Satunya kali 12, 8, 12, 8, duanya kali 12, 8, 24, 26. 16, sorry, 24, 16. Nah, kalau sebaliknya, nah jadi begini, ya. Bukan, kebetulan di sini sama-sama 3648 ya. Nah, kalau sebaliknya ya 12 ini sebagai pengali dari ini. Jadi 3648 12 24. 3648 12 24. Kemudian 1 kali ini 8 kali ini 2432 816. 2432 816. Nah, itu perintahnya kalau pakai R ya tinggal Kronecker. Kronecker ini yang pertama apa, kedua apa. Matriks pertama, matriks kedua. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bentar. Oke. Nggak ada yang ditanyakan?